Benarkah kecepatan atau CC baik terbang maupun turun player kita bisa ditambah? Andai kata bisa, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk menambahkan hal itu? Pertanyaan semisal itu sering menjadi polemik tanpa jawaban pasti dari waktu ke waktu. Apalagi bagi para pemula yang baru terjun dalam dunia hobi merpati dan masih terombang-ambing baik soal prinsip maupun pendirian. Banyak di antara penghobi merpati sering salah persepsi tentang obat dan jamu-jamuan. Mereka menganggap bahwa obat atau jamu dan bahkan doping bisa menambah CC atau kecepatan terbang maupun turun bagi merpati player kita. Yang sebenarnya jamu atau obat-obatan dan doping hanyalah sebagai salah satu faktor penunjang saja untuk merangsang dan menjaga stamina sehingga kestabilan kinerja bisa terjaga baik daya tahan fisik maupun kemampuannya. Dengan kata lain tidak lebih hanya menjaga kebugaran dan vitalitas bagi player itu sendiri. Karena kinerja player pada saat lomba akan terkuras serta diporsir dan dipaksakan untuk menghadapi berbagai karakter dan tipe gaya yang berbeda dari semua lawan-lawannya. Tanpa faktor penunjang semisal jamu dan doping sudah barang tentu player kita hanya bisa bertahan 1 atau 2 paling maksimal 3 babak saja dalam perlombaan. Jikapun kita menggunakan jamu maupun doping pada merpati kesayangan, kita boleh-boleh saja itu pun harus diberikan sesuai standar dengan aturan atau dosisnya. Apabila jamu atau doping yang kita berikan terlalu berlebihan, yang ada bukannya menambah bagus kinerja player kita malah makin down alias ngedrop, tak mampu berbuat banyak memberikan perlawanan. Over dosis. Yang sebenarnya kemampuan serta kinerja merpati baik terbang maupun turun adalah kemampuan pembawaan lahir. Baik karakteristik maupun kinerja yang ada pada tiap-tiap player itu sendiri memang sudah terbentuk dan ada sedari awalnya. Tentu saja tidak semua player memiliki keistimewaan tersebut tanpa didukung oleh 3 faktor yang menentukan sebagai background serta modal paling pokok bagi player tersebut. Sepanjang pemahaman saya semenjak awal bermain dalam hobi merpati, ada 3 faktor yang sangat mendukung bagi player-player bagus dengan kinerja yang sangat istimewa, diantaranya sebagai berikut. 1. Anatomi tubuh. Hal ini sangat vital dan memang menjadi titik pusat pendukung utama. Dengan adanya organ-organ tubuh yang mendukung, sangat memungkinkan bagi player kita mengerahkan kemampuannya secara maksimal dan hasilnya sangat memukau. Tanpa ciri fisik yang mendukung semisal capit udang, sayap, bulu, dan anggota organ tubuh lainnya, player berteras sekalipun hanya tampil biasa-biasa saja. Bukti di lapangan, katuragan yang baik adalah modal utama bagi player tersebut memiliki kemampuan dan keutamaannya untuk mengetahui katurangan dan karakter merpati bagus. Semakin bagus seekor merpati memiliki katuragan yang baik, seiring dengan itu CC dan kemampuannya pun punya kelengkapan untuk kinerja yang bagus. 2. Terah atau garis keturunan. Hal kedua ini menjadi kata kunci bagi tiap player yang ada, walaupun tak semua burung berterah memiliki kecepatan semisal para moyangnya. Namun bagaimanapun garis keturunan sangat diperhitungkan dan tidak bisa dipungkiri banyak burung-burung merpati juara berasal dari garis keturunan juara pula. Adapun burung berterah bagus namun memiliki standar kemampuan di bawah rata-rata bisa jadi disebabkan karena faktor persilangan yang kurang pas atau faktor lainnya semisal burung mengalami sakit berkepanjangan ketika proses pertumbuhan di masa mudanya yang bisa saja menurunkan kualitas kemampuannya setelah burung sehat dan dewasa, atau karena mengalami trauma karena saat latihan burung terlalu dipaksakan untuk tampil maksimal, sementara burung belum mempunyai kemampuan baik secara fisik maupun daya tahan dan jam terbang untuk menerima tempaan yang melebihi batas kemampuannya. Secara terbang bagus, turunnya pun bagus, namun labil, tidak punya pendirian baik dalam soal terbang maupun ketika turun, bahkan semisal turunnya kenceng pun tapi enggrobogan, embrosot, ngesot atau lending.
sebelum waktunya digeber. Seperti kita sama-sama mengetahui banyak player-player istimewa yang lahir dari keturunan atau trah juara yang mampu bertahan hingga pada titik akhir perlombaan. Walaupun ada juga yang tak bertrah bisa masuk ke sekian besar namun sudah melalui penempaan pelatihan yang bagus atau bahkan ada yang sampai juara dan pada akhirnya menjadi trah-trah baru. Pengelompokan atau trah adalah sistem dan cara kita untuk mempermudah pencarian kita dalam memilih calon-calon player potensial dan bermental juara seperti para pendahulunya. Dan ini menjadi tren di antara para penghobi dalam mengejar kepuasan tersendiri. 3. Pelatihan. Ajang ini menjadi seleksi utama dalam memproses player-player handal. Bagi player-player yang berpotensi akan sangat mudah dan menerima penempaan dari kita, demikian juga yang tingkat penerimaannya sangat lama dalam menerima sistem dan metode yang kita terapkan. Pada akhirnya player-player berpotensilah yang mampu melalui ujian dan seleksi tersebut. Dengan adanya pelatihan yang benar, telaten, ulet, dengan bersabar, apalagi bagi player yang sudah ketahuan memiliki bakat besar, tentunya akan sangat berhati-hati dalam pelatihannya. Akan sangat disayangkan bila player yang bagus harus gugur dalam proses penggojoklan menjadi player handal karena pelatihan yang terburu-terburu dan berkesan sembrono. Yang paling penting, pelatihan ini pun tidaklah untuk menambahkan kecepatan terbang maupun turunnya player, namun hanya sebagai alat untuk memaksimalkan player itu sendiri pada kemampuan yang sebenarnya. Dan tentunya itu sudah ada pada diri player tersebut: kegesitan, kelincahan, kestabilan, serta daya tahan bisa didapatkan melalui pelatihan yang benar. Namun sama sekali tidak menambah sesuatu yang memang sudah ada dan menjadi ukuran kemampuan tiap makhluk itu sendiri. Sudah barang tentu bat-batan, suplemen tambahan atau vitamin dan lainnya juga berfungsi sama, hanya sebagai faktor penunjang bagi kinerja serta daya tahan bagi player seperti apa yang sudah diterangkan di awal. Dengan adanya ulasan di atas, apakah masih mungkin pertanyaan di atas bahwasanya CC atau kecepatan terbang maupun turun player bisa ditambah? Jawabnya, Anda maklum sendiri setelah kita mendengar ulasan di atas. Mudah-mudahan kita para penghobi memaklumi situasi yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.